Perkenalkan, nama saya Mesya Boimau dengan NIM 180303004142, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Fisip, Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan membahas materi dari buku Power, Politics and Society, yaitu mengenai politik, budaya, dan proses sosial. Meskipun ada banyak pendekatan yang biasanya dihubungkan ke berbagai disiplin ilmu, kami mengkonseptualisasikan budaya yang terdiri dari nilai-nilai, pengetahuan, keyakinan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan di semua masyarakat. Budaya sangat penting untuk memfasilitasi interaksi sosial. Weber mendeskripsikan konsep tersebut dalam pengamatan yang menarik tentang sifat alam, agama, dan budaya dalam memadu aksi sosial. Bukan gagasan, tetapi kepentingan materi dan ideal secara langsung mengatur tingkah laku manusia. Falcon Parson mengidentifikasi 3 elemen budaya. Semuanya diantaranya ditransmisikan, dipelajari, dan dibagikan. Pengetahuan, nilai, dan ekspresi simbolik. Pengetahuan adalah gudang pengalaman, temuan, fakta, dan cara memahami dunia. Untuk misalnya, sejak pencerahan, sains telah berkembang menjadi tradisi pengetahuan. Sekolah jelas memainkan peran penting dalam melestarikan pengetahuan ini dan membagikannya pada generasi mendatang. Nilai terdiri dari keyakinan atau tolak ukur mental untuk menilai dunia. Di sebuah studi klasik tentang nilai-nilai di Amerika Serikat, Williams menyimpulkan bahwa kebebasan, kesetaraan, demokrasi, kesuksesan individu, kemajuan, pekerjaan, kenyamanan material, efisiensi, moralitas, ilmu pengetahuan, patriotisme, dan keunggulan beberapa kelompok atas yang lain secara konsisten berfungsi sebagai paduan interaksi sosial di Amerika Serikat. Hans Wilder mendefinisikan budaya sebagai perangkat perkakas dari kebiasaan, keterampilan, dan gaya yang darinya orang membangun strategi tindakan. Alat yang kami berikan dalam proses sosialisasi membantu kami menavigasi interaksi sosial saat kita bergerak melalui kelompok sosial dan situasi sosial. Pengertian budaya sebagai alat bantu interaksi dalam masyarakat dan sebagai unsur yang tersusun dari semua itu membantu menempa alat yang menyediakan analitik penting untuk mempertimbangkan peran budaya dalam politik seperti yang diungkapkan dalam studi Williams. Nilai memainkan peran penting dalam menentukan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan Weber secara persuasif dalam karya awalnya, budaya mengatur tindakan sosial termasuk konflik sosial, baik itu konflik antar kelompok sosial, status kelompok, atau struktur lain dalam masyarakat. Mekanisme penyampaian informasi tentang kandidat politik, tinggal, atau bagaimana individu belajar tentang kewarganegaraan adalah contoh dari bentuk pengetahuan politik terkait dengan berbagai jenis proses sosialisasi. Berikutnya, politik, kebudayaan, dan kerangka teoritis. Karya-karya awal dalam sosiologi politik mengacu pada budaya dan terutama pentingnya konteks budaya ke psikologi sosial politik. Misalnya, Bendix dan Lipset mengemukakan bahwa interaksi antar individu yang menempati posisi ekonomi yang sama juga dikondisikan oleh determinan budaya, sosial, psikologis, dan situasional. Dalam membangun agenda penelitian, bidang sosiologi politik berkembang di tahun 1960-an, Coser maju argumen bahwa kekuasaan memiliki sejumlah dimensi budaya yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Sementara ilmu politik terkonsentrasi terutama pada bidang politik secara khusus. Sosiologi politik menyatakan bahwa untuk memahami proses politik secara penuh, seseorang harus menghubungkan politik dengan seluruh struktur sosial. Berikutnya, sosialisasi politik. Bagaimana seseorang belajar tentang praktik politik di masyarakat atau alat untuk kewarganegaraan? Apakah pengetahuan ditransfer atau bahasa dipraktikkan? Kami menyebut proses sosial di mana anggota kelompok sosial memperoleh
memperoleh alat, keterampilan, dan keyakinan untuk tindakan politik dan pelaksanaan kekuasaan. Sosialisasi politik. Akuisisi pengetahuan politik, pemahaman simbol politik, atau manipulasi nilai untuk tujuan politik lebih baik dipahami jika kita mempertimbangkan bagaimana masyarakat mengubah mix budaya untuk generasi mendatang. Ini disebut sebagai proses sosialisasi politik. Studi awal sosialisasi politik berfokus pada sifat pembelajaran politik, terutama di masa kanak-kanak dan remaja. Penamaan sengaja informasi politik, nilai-nilai dan praktik oleh agen instruksional yang telah secara resmi diberi tanggung jawab ini mencerminkan orientasi sistem politik sosialisasi dipahami sebagai proses untuk sekolah sebagai organisasi negara menandatangani tanggung jawab untuk mendorong pembelajaran politik. Eston dan Dennis menyimpulkan ketertarikan seseorang anak pada sistem politik berkisar pada 3 objek sikap. Semua anak pertama-tama harus paham komunitas politik, yaitu kelompok sosial lokal yang dipertemukan melalui pengaruh politik. Misalnya, anak-anak di kelas awal SD belajar tentang kota atau masyarakat dan para pelaku di dalamnya, yaitu aparat kepolisian, petugas keamanan, kebakaran. Objek kedua adalah otoritas politik. Penghuni peran politik utama seperti George Washington atau Abraham Lincoln yang menduduki peran politik presiden. Objek ketiga adalah rezim yang meskipun sedikit lebih abstrak untuk anak-anak adalah fokusnya hukum, aturan, tugas, dan kewajiban yang terkait dengan gagasan kewarganegaraan. Warga yang baik mengikuti aturan dan berpartisipasi dalam lembaga politik dengan memberikan suara dalam pemilihan. Banyak dari apa yang kita ketahui tentang sosialisasi politik adalah bahwa perkembangan berarti perolehan sikap, nilai, dan orientasi tentang politik dan kekuasaan membutuhkan tempat selama hidup. Model politik ini, sosialisasi adalah proses yang tidak terbatas pada kanak-kanak atau remaja. Dataran dinamika nilai dan pemahaman yang terjadi di sepanjang hidup, umumnya file transmisi pengetahuan nilai dan ekspresi simbolik dari satu generasi ke generasi yang lainnya, telah diduga memiliki arti penting bagi sistem politik masyarakat. Pola dari sosialisasi budaya menciptakan dasar untuk dukungan umum dari struktur demokrasi dalam kewarganegaraan. Seperti yang dicatat oleh Eston dan Dennis, pola-pola ini mengembangkan dukungan yang terbesar untuk sistem politik sebagai individu yang secara kritis menganalisis dunia politik. Dukungan menyebar ini berkontribusi pada kekuatan yang diperlukan untuk penerimaan tatanan politik dan lembaganya. Baik, terima kasih. Sekian dari materi yang saya bawakan.